atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Adik-adik semua ambil sikap doa yang manis di hadapan Tuhan. Adik-adik tidak lagi main-main. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memberikan hati kita, hidup kita, untuk kita dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Setiap adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih bila kami boleh bangun pagi dengan keadaan yang sehat, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami pagi hari ini boleh beribadah kepada Tuhan, memberikan hati kami, telinga kami, untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami mau bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami, memberikan suatu kegirangan untuk kami bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan lepaskan dan bebaskan roh kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman kami yang belum join, supaya mereka tuh juga minggu-minggu ke depan Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang bertugas, berkati anak-anak yang ada di rumah, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Bersama Yesus aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, ada yang kabarnya lagi berduka ya? Kok ada yang sedih? Jeremy apa kabar? Jeremy apa kabar? Kok melamun? J apa kabarnya J? Baik. Bersama Yesus. Ayo kita ulangi lagi. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Coba Kak Tari tanya, Kak Is, Kak Yofi apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semuanya sudah siap memuji Tuhan? Sudah, kalau sudah siap kita angkat pujian. Ada satu nama yang sangat indah. Ada satu nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Ia telah mati tebus dosa manusia, Ia telah bangkit selamatkan kita semua. Siapa namanya? Yeay. S U S. Yesus. Siapa namanya? Yesus. Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya, Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Ada satu nama, nama yang sangat indah, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia telah mati tebus dosa manusia, Dia telah bangkit selamatkan kita semua. S U S. Yesus. Dia yang ajaib, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya, Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang dalam Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Hari ini, minggu ini kita memperingati hari apa adik-adik? Ada yang tahu? Hari apa? Ada yang tahu? Kita merayakan apa hari ini? Hari pencurahan Roh Kudus. Hari apa Kais hari ini? Hari pencurahan Roh Kudus. Iya, hari Pentakosta. Apa itu? Roh Tuhan yang telah hidup, bangkit, dan naik ke sorga. Di hari yang ke-50 Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya buat kita. Kita memperingatinya hari ini. Kalau di minggu-minggu yang pernah kita pelajari, kita membuat lidah-lidah api yang dulu. Yang pernah ingat? Siapa yang pernah ingat? Ada tugasnya waktu itu di Minggu Pentakosta. Nah, kita memperingati lagi di hari Minggu ini. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian mendidih di hati, mendidih di hati. Semua pakai gerakan. Semua bangkit berdiri, yang belum berdiri Kak Tari minta berdiri. Semua bangkit berdiri, yang masih duduk bangkit berdiri. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku, mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku, mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Dengar dia panggil nama saya, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan
sebelum ku dengar. Mendidik, 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 mendidik di hatiku. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk. Hari ini kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Semua ambil sikap yang manis, nggak ada lagi yang main-main. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Semua siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Nanti Kak Yofi berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada saat pagi hari ini kami mau buka telinga kami mau buka hati kami buka pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami sehingga kami boleh bertumbuh dengan subur di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tante Nora yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Tante Nora. Halo. Hai hai. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus. Masih banyak yang belum join ya. Kita berharap supaya sinyal yang kalian terima semuanya baik. Ya, kita dapat menangkap pesan Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik, kemarin minggu 3 minggu belakang ceritanya tentang apa ya?
Ayo, siapa yang ingat? Siapa yang tahu boleh nyalain speakernya? Kenaikan Ayo, Tuhan minggu-minggu Yesus. kemarin. Apa? Daniel, ulangin. Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Iya, yang cerita minggu kemarin siapa? Bu Ana kayaknya. Bu Ana cerita apa ya? Bener gak Bu Ana? Benar, betul. Tapi ceritanya tentang apa? Tentang dosa. Wis, pintar. Puji Tuhan. Ceritanya tentang dosa. Siapa yang ingat apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan yang bertentangan dengan firman Allah. Oh, puji Tuhan, luar biasa, pintar. Terima kasih. Adik-adik, pagi hari ini kita mau lihat bahwa dosa itu nggak bisa dihapus. Pakai apa? Pakai rinso bisa nggak? Pakai deterjen yang paling Rinso, bukan Renso. deterjen yang paling ampuh, baik clean. Tidak bisa. Tidak bisa untuk menghapus dosa. Tapi ada satu karya Allah yang rencana Allah yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh satu manusia pun yang ada di muka bumi ini. Tuhan sendiri turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus Dosa manusia. Puji Tuhan, untuk menebus dosa manusia, untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa, untuk membayar kita dari penghukuman kekal, memindahkan kita dari hukuman yang kekal kepada kasih karunia Tuhan. Ya, adik-adik, nah sudah mulai banyak yang join. Ada Henok, ada Darren. Coba dinyalain dulu. Nah, terima kasih. Wawa dinyalain. Loh, kok Wawa ada dua ya? Oh, Stefan, silakan nyalain. Siapa lagi ya? Selin, Galen, Senen, Darren, Dari tadi join, Kak. Esther, silakan nyala videonya. Nah, baru kelihatan wajah-wajah yang tampan. Ih, Galen belum kelihatan wajahnya. Mana Galen? Oh, puji Tuhan, terima kasih. Sekarang duduk yang manis di rumah masing-masing ya. Kita pagi hari ini karena Tuhan itu mengasihi kita. Kita orang berdosa, kita orang yang gak layak, tapi karena kasih Tuhan, Tuhan mau menebus kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang layak. Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi kita. Saat kita rasanya males-malesan ibadah, saat rasanya kita doa nggak doa nanti nggak ketahuan. Boleh nggak kayak gitu? No, nggak boleh. Walaupun rasanya kita nggak diawasin oleh papa mama kita, saat itulah Tuhan mengasihi kita. Dia mau lihat kita, bener nggak nih? Darren, Stephen, Cheryl, Senen, semua anak-anak, Henok tetap taat dan mengasihi Tuhan. Ya, adik-adik. Sebelum kita mau lanjutkan nih, kita mau lihat dulu video singkat ya. Semuanya duduk yang manis, duduk yang baik ya, kita mau lihat. Ayo nanti siapa yang bisa mengerti tentang visual cerita ini, ayo.
mau ulang sekali lagi ya. Sekali lagi coba amat-amatin dengan cermat. Bu, tadi ada. Ayo. Nah, adik-adik pernah nggak merasa seperti ini? Rasanya kalian seorang diri, rasanya ingin menjauh dari Tuhan. Tapi pada saat itu kalian merasakan seperti itu, Tuhan itu melihat kehidupan kalian. Tuhan itu ingin sekali memeluk, mengasihimu, kapanpun, saat apapun yang terjadi dalam hidup kalian. Saat kita merasa seorang diri nih, gak ada yang sayang sama kita. Apa mama marah mungkin? Karena marahnya iblis berkata, kamu gak disayang. Kita menjauh nih, gak ingat sama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan lihat. Kalau kau punya kerinduan mau memandang kepada Tuhan, Tuhan ingin memelukmu. Tuhan ingin ada di sana saat-saat engkau merasa sendiri, saat engkau merasa sedih, saat engkau merasa tidak memiliki, nggak disayang oleh semua orang. Saat itulah Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kita. Oh, saat ini sepertinya kita sendirian. Pikiran kita sendirian. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Dia mau semua anak-anak memiliki gambar dan rupa Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ada Allah dalam hidup kita. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Satu yang Tuhan inginkan, angkat hatimu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu sangat dekat dan Dia ada di dalam hatimu. Karena Dia sangat mengasihi kita semua. Waktu kita doa, waktu kita sekolah minggu, rasanya bosenin, rasanya nggak ngerasain apa-apa. Bosen nih sekolah minggu, bosen nih doa, bosen nih, bosen. Tapi pada waktu itulah Tuhan cuma lihat dari jauh nih, bagaimana kehidupan Stefan, bagaimana kehidupan Henok, bagaimana kehidupan Galen, bagaimana kehidupan anak-anak di muka bumi ini ya. Benar nggak mereka tetap terhubung sama Tuhan? Bagaimana mereka ya? Bagaimana mereka ya? Tuhan lihat kita, Tuhan lihat hidup kita karena Dia sangat sayang kepada kita. Nah sekarang Tuhan mau nih setiap anak-anaknya itu ada timbal balik sayang kepada Tuhannya. Ya, tapi gimana caranya Tuhan? Gimana caranya? Coba buka Alkitabnya dulu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Yang di dekatnya ada Alkitab, ayo buka Alkitabnya. Yohanes 14. Siapa yang udah dapat? Aku udah. Oke deh, yang sudah dapat boleh lantang dengan membaca ya, yang lain menyimak dan mendengarkan. Ayat 15, Kak. Ya, sampai 16. Jikalau kamu mengasihi Tuhan aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seseorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Puji Tuhan, terima kasih Wawa. Adik-adik seluruh dunia kemarin-kemarin merayakan apa? Merayakan hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Seperti Kak Tari tadi bilang, apa itu Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Ada yang mau tahu nggak? Ada yang mau jawab nggak? Siapakah Roh Kudus itu? Ada yang tahu nggak siapa Roh Kudus itu? Utusan dari Tuhan. Utusan dari Tuhan. Utusan dari Tuhan. Ya, kita tampung dulu. Esther mau jawab nih. Apa Esther? Esther Elsa. Mau bilang apa tadi? Menolong. Oh, penolong. Iya, pinter. Nah, sekarang Henok nih. Henok angkat tangan. Apa itu Roh Kudus, Henok? Siapa itu Roh Kudus? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Siapa lagi yang mau jawab? Apa itu Roh Kudus? Selin? Menurut Selin siapa itu Roh Kudus? Utusan Tuhan. Ya, Stephennya diam dulu. Udah jawab tadi kan? Cio, coba. Siapa tuh Cio Roh Kudus itu apa tuh? Siapa menurut Cio Roh Kudus? Sebagai penolong. Penolong, sebagai penolong. Terima kasih. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi yang mau jawab? Kayaknya Kesia nih. Ganti Tuhan. Janji Tuhan. Siapa tadi yang jawab penghibur? Selin. Terima kasih Selin, pintar. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada nih mau berjawab tapi masih bingung. Kalau salah juga nggak dimarahin. Kita kan belajar sama-sama. Siapa yang tahu lagi menurut kalian siapa Roh Kudus? Satu lagi. Ayo siapa tuh? Henok. Apa tuh Nok? Apa Nok? Ulangi Nok. Sinyalnya kali ya. Oh, Roh Kudus itu utusan Allah. Oke, terima kasih semuanya. Duduk yang mantap, duduk yang manis. Adik-adik, kakak mau kasih tahu, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Tuhan kita adalah, nah Tuhan ini satu nih. Satu ya, tapi dia punya 3 pribadi yang kita panggil, yang kita percayai. Kita sering panggil dia Allah Bapa. Kita sering panggil dia Tuhan Yesus. Kita sering panggil dia Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah, tapi cara kerjanya semua sama, ya. Tapi mereka hadir pada saat yang dibutuhkan oleh manusia itu berbeda-beda. Jadi Allah bisa hadir dalam segala keadaan kita. Nah, adik-adik, pada waktu dahulu ya, orang cuma taunya Allah. Nah, waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, Tuhan memberikan dirinya sendiri. Dia hadir ke dalam dunia, yaitu yang kita ketahui dia adalah Allah manusia, yang kita kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, karena kasihnya kepada kita, dia mati di kayu salib ini menebus semua dosa manusia. Dia mati, pada hari keberapa dia bangkit? Hari ketiga. Ya, terima kasih. Pada hari ketiga dia bangkit, dan dia berkata, setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Pada waktu dia naik ke sorga, murid-muridnya sedih nih. Oh, Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus mau datang lagi enggak nih? Tuhan Yesus berjanji seperti ini. Aku akan memberikan kepadamu roh yang lain, yaitu Roh Kudus. Fungsinya untuk apa? Roh Kudus akan menolong kita supaya kita mengalahkan dosa,
supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengajarin kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita, Roh Kudus jadi alarm dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Roh Tuhan Yesus sendiri. Jadi roh yang luar biasa itu tinggal di dalam hidup kita. Tadi seperti gambar tadi ya, saat kita nggak ngerasain Tuhan nih, Roh Allah yang kudus itu berbicara. Dia mengasihi kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita susah nih, Roh Kudus itu siapa yang bilang tadi? Dia selalu menghibur. Dia akan beri penghiburan di dalam hidup kita. Waktu kita nggak mampu, nggak bisa nih Tuhan, pekerjaan, soal-soal sekolah ini sulit sekali. Tapi Roh Kudus kasih hikmat kepada kita. Dia bilang, ayo belajar yang sungguh-sungguh. Nanti kalau kau belajar sungguh-sungguh, kau pasti dapat nilai yang baik. Itu siapa yang ngasih hikmat kepada kita? Siapa yang mengingatkan kita? Itulah karya Tuhan yang luar biasa lewat Roh-Nya yang kudus diberikan kepada kita. Ya, itu Roh Tuhan. Semua orang kemarin memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena pencurahan, hari perayaan pencurahan Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus diberikan kepada semua anak-anak supaya anak-anak itu apa? Semakin ingat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin sayang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita. Jadi Roh Kudus membantu kita, Roh Allah itu membantu kita untuk kita itu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengeran kepada orang tua, kepada papa mama, terlebih kepada Tuhan. Walaupun hari ini males nih baca surat cintanya Tuhan, males nih baca Alkitab, Roh Kudus akan ingetin, yuk nih baca Alkitab. Ya baca kita, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Walaupun rasanya enggak semangat, enggak antusias. Tapi waktu kita tetap taat, Roh Kudus dorong kita untuk taat. Roh Kudus dorong kita untuk baca firman Tuhan. Tuhan Yesus lihat nih hidup kita sama seperti yang dalam video tadi ya. Saat kita beraktivitas, saat sendirian rasanya dia enggak sendiri ini, Tuhan lupa sama dia. Tapi sebenarnya Tuhan enggak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan selalu ada bersama kita. Cuma satu nih Tuhan minta, pandang kepada Tuhan, ingat selalu kepada Tuhan, percaya selalu kepada Tuhan, supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan. Siapa nih anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangannya. Oh baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa lagi yang mau dipakai oleh Tuhan? Ya, Davina, Kenzo sudah angkat tangan, Darren. Siapa lagi belum kelihatan ya? Belum kelihatan, Galen Senen ya? Mau dipakai oleh Tuhan? Ya, kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Ya, terima kasih, turunin tangannya. Anak-anak yang ada di sini, anak-anak yang cinta kepada Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, Tuhan bisa pakai jadi orang-orang yang luar biasa dari dalam tangan Tuhan. Kalian bisa jadi dokter. Kalian yang punya cita-cita jadi insinyur. Siapa di sini yang punya cita-cita? Ayo kakak tanya dulu. Coba Keisha, cita-citanya apa Keisha? Dokter gigi. Ya, dokter gigi. Ya, itu pekerjaan yang memuliakan Tuhan kan? Hidup yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Menolong banyak orang. Semua gigi orang yang sakit bisa disembuhin. Ya, siapa lagi nih punya cita-cita yang untuk memuliakan Tuhan? Aku Kak. Wawa, apa Wah? Coba, Wawa apa cita-citanya Wah? Lanjutin kerja Papa. Oh, jadi
Oh, ngurusin kerja papa. Ya sudah punya ya di dalam hatinya sekarang. Bangun jalan-jalan, bangun jembatan. Itu tugas yang mulia ya. Siapa lagi nih? Kita dengar dulu apa cita-citanya Iren. Jangan ketawa Ren, jawab Ren. Apa cita-citanya Iren? Guru. Oh jadi puji Tuhan, jadi guru mencerdaskan semua anak-anak ya. Apalagi sekarang kita dengar dulu cita-citanya JJ. Daniel, coba Daniel dulu. Aku pengen jadi pengusaha game yang sukses. Jadi pengusaha hebat. Ya itu supaya untuk memuliakan Tuhan ya. Jadi pengusaha nanti hidupnya diberkati, topang semua pelayanan pekerjaan Tuhan di desa-desa di mana-mana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang 3C nih. Ayo 3C. Apa cita-citanya? Jadi artis. Nggak kedengeran. Sekali lagi. Apa tadi? Jadi itu. Kok kakak nggak kedengeran ya? Kak Yesi kedengeran nggak ya? Nggak kedengeran. Coba ngomong yang jelas. Kita dengar dulu cita-citanya 3C. Salah satunya. Ayo. Jadi tentara. Oh, puji Tuhan, jadi tentara. Coba kalau Cio, cita-citanya Cio. Semangat Cio. Apa Cio cita-cita Cio? Polisi. Jadi polisi, hore. Sekarang JJ mikirin apa JJ? Cita-citanya besok mau jadi apa? Apa J? Jeremy. Apa cita-cita Jeremy? Jadi pengusaha, Pak. Jadi pengusaha, ngikutin papa ya. Sekarang siapa lagi nih? Henok sudah belum ya? Henok, apa cita-cita Henok? Polisi. Oh, sama kayak Cio jadi polisi. Ya, hebat. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Stefan? Kalau polisi cewek perasaan poluan namanya. Mohon maaf. Kalau Stefan apa? YouTuber. YouTuber. Hebat. Untuk kemuliaan Tuhan ya. Sekarang tanya dulu sama Kenzo, Davina. Apa Kenzo? Apa Devina cita-citanya? Jadi tentara. Oh, Kenzo mau jadi tentara. Kalau Cece? Dokter. Jadi dokter. Hebat. Sekarang Keiko? Dokter hewan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang Deren. Deren, sudah itu Lewi sama Cheryl. Ayo cita-citanya apa? Galen sama Shannon siap-siap. Cheryl dulu sama Lewi udah siap. Apa tuh cita-citanya? Mau jadi guru. Cita-citaku pengen jadi militer. Jadi militer ya. Kalau Cece? Mau jadi guru. Mau jadi guru. Kalau Galen? Shannon? Darren? Ayo di mana orangnya itu? Nah, yang siap tuh Esther. Esther cita-citanya apa sayang? Esther, cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Jadi dokter. Galen sekarang. Galen apa?
Pengusaha. Pengusaha. Senen. Pelukis kali. Pelukis? Pelukis ya, Kak? Ya, puji Tuhan. Deren nih. Derennya di mana nih? Ayo nyalain videonya. Deren, cita-citanya? Nah, mungkin gangguan sinyal. Nah, adik-adik siapa yang belum kasih tahu cita-citanya? Selen udah belum tadi, Selen? Selin belum. Ayo, apa cita-cita Selin? Nyalain dulu speakernya. Pelukis. Pelukis. Jadi pelukis, jadi tentara, jadi pengusaha, jadi dokter hewan. Semuanya cita-citanya. Kakak semua berdoa, semua itu boleh jadi dalam hidup kalian. Supaya cita-citanya tercapai dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk mencapai cita-cita kalian, itu ada loh Roh Tuhan yang kudus itu ingetin kita. Siapa roh itu? Roh Kudus menolong kita. Kalau mau cita-citanya tercapai, ya, kalau mau keinginannya itu memuliakan Tuhan, Roh Kudus ingetin. Ayo belajar sungguh-sungguh, ayo dekat sama Tuhan. Ayo jangan lupa untuk selalu berdoa. Roh Kudus yang bantu kalian, mengingatkan kalian ya. Itulah karya Tuhan yang luar biasa. Apapun cita-cita kita, apapun kerinduan kita, asal semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebesaran nama Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, semuanya pasti jadi. Ya, amin. Semua jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan mau memimpin kita setiap hari. Bukan saja cita-cita kita di bumi yang Tuhan genapi. Cita-cita terbesar Tuhan dalam hidup kita apa? Siapa yang tahu? Tuhan punya cita-cita yang luar biasa ya loh dalam hidup kita. Ada yang tahu nggak? Menyayangi Tuhan. Ya, menyayangi Tuhan. Betul, itu cita-cita Tuhan ketika kita hidup di muka bumi. Tapi pada terakhirnya Tuhan punya rencana cita-cita terbesar supaya semua anak-anak yang percaya, yang mengasihi Tuhan itu menerima mahkota kehidupan, menerima kerajaan kekal Tuhan, tinggal bersama Tuhan di sorga. Itu rencana kekal Tuhan dalam hidup kita. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan kekal Tuhan. Ya, hebatnya adik-adik, kita pindah pada satu kerajaan yang tidak dapat binasa. Ya, yang tidak dapat berubah. Lantainya dari emas, atapnya dari emas, semuanya dari emas. Enggak laku emas di bumi. Ya, semuanya mulia, semuanya indah dan memuliakan nama Tuhan. Oh, indah, enggak ada lagi air mata, enggak ada lagi tangisan, enggak ada lagi pertengkaran, enggak ada lagi. Semua yang ada di bumi, semuanya hanya untuk menyembah Tuhan. Semuanya hanya untuk memuji Tuhan. Ya indah adik-adik ya, di sorga semua memuji Tuhan. Dekat sama Tuhan yang menciptakan hidup kita. Siapa yang mau angkat tangan? Nah, kita semua mau rencana kekal Tuhan dalam hidup kita digenapi. Mulai hari ini kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi hidup kita. Jadi balasannya kita harus mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada satu ayat buat hafalan kita semua nih. Nanti di rumah dihafalin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Bisa? 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang buka Alkitabnya boleh baca? JJ ya, mungkin sudah siap ya? Udah, aku udah. Oh, Stefan yang mau baca? Oke. Nah,
1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi kabar. 1 Yohanes itu di belakang, bukan di Yohanes, di surat, di dekat dengan Wahyu. Yohanesnya ada di Siapa yang siap? Iren ya. Iren aja. Iren udah siap. Sekarang Iren baca, yang lain menyimak Alkitabnya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, puji Tuhan, ini jadi ayat hafalan kita semua ya. Nanti buat video singkat, kalau mau masih ada topi yang pakai api itu, boleh pakai topi api itu, taruh di atas kepalanya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan, karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang kasih. Kalau kita sayang sama Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih. Bagaimana kasih itu bisa bertumbuh dalam hidup kita? Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Roh Allah ada dalam hidup kita. Roh Allah yang akan menolong kita untuk dapat mengasihi Allah kita dengan sungguh-sungguh. Bisa ya? Mengerti ya? Mengerti? Yang mengerti angkat tangan, angkat jempolnya. Oke, puji Tuhan. Aku tadi kata tugasnya lupa. Nggak dengar. Tugasnya. Tugasnya buat video singkat, bacain ayat ini 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Tapi di atas kepalanya ada topi yang gambar api. Yang Kalau nggak dulu dibuat dong pakai kertas. Ya? Pakai kertas dikelirin. Bisa kan? Ditunggu sampai kapan tuh, Kak? Nah, sampai nanti malam. Jadi selesai dengar firman Tuhan, ayo gambar api, taruh di atas kepalanya, bacain ayat ini, buat video, kirim sama Kak Yesi. Ya, nanti malam ya, sampai jam 7 ya. Rah, Apa? nggak pakai topi nggak apa-apa, Kak? Enggak apa-apa. Tapi kalau bisa videonya dikasih api-api yang berterbangan, itu lebih hebat lagi. Oke deh, nanti tanya sama kokonya, minta bantu ya. Kak, tapi papaku belum pulang, tidak. Ya, kan mau jadi YouTuber, bisa kan mengedit-edit di handphonenya? Ya kan? Pasti bisa, Stefan. Oke. Belum punya alat edit. Di handphone bisa diedit-edit. Nanti gambar Stefan dikasih ada gambar api-apinya. Gimana deh? Kalau gambar yang merah kayak hati itu bisa kalian buat ya. Coba nanti cari, ada ndak api yang bisa diedit-edit di handphonenya? Oke, buat firman Hati itu ada gambar-gambar hati. Gambar hatinya taruhnya di mana? Boleh di mana aja, di hatimu. Oke, puji Tuhan. Sekarang ada yang mau ditanya nggak buat firman Tuhan? Ada yang nggak ngerti nggak? Jadi fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita untuk apa? Tadi yang dikasih tahu semua, yang kalian kenal, Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Amin. Buat firman Tuhan. Semua adik-adik diberkati Tuhan, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan, walau ku kecil lemah, namun aku milikmu, ya Yesus sayang padaku.
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sangat mengasihi kami semua dimanapun kami berada. Tuhan berkenan hadir dalam hidup kami, memilih kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Roh Kudus, bekerjalah dalam hidup kami lebih luar biasa lagi. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang selalu percaya kepada Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, anak-anak yang hidup untuk mentaati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhilah hati kami Tuhan dengan kelembutan hati, supaya semua yang baik yang datang dari Tuhan itu dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat hidup memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sayang kepada Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan Yesus karena kami tahu Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan di dalam hidup kami untuk kami dapat mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Lewat mentaati papa mama kami, lewat mentaati guru-guru kami yang ada di sekolah minggu maupun yang ada di sekolah. Terima kasih Tuhan, jadikan setiap hidup kami anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan, seumur hidup kami disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena kami tahu, kami percaya semua yang datang dari Tuhan itu adalah sempurna dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang ada di rumah-rumah, berkati teman-teman kami yang tidak join, berkati juga papa mama kami Tuhan, berkati opa oma, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau akhiri sekolah minggu kami pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita foto sebentar ya.